Kalau kita melakukan perbuatan buruk, seharusnya kita memperbaiki yang buruk itu dengan yang baik. Karena yang baik itu tidak lagi proses. Yang proses itu keburukan, bagaimana cara untuk memperbaiki yang buruk dengan cara yang ini kebanyakan termasuk pribadi saya. Gak apa-apa kita berbuat dosa. Antar juga ada tobat. Ini prinsip yang salah. Kita berharap bahwa satu sisi kita melakukan perbuatan salah, di sisi lain kita punya harapan semoga kesalahan kita terampuni. Itu bukan manusia, bukan hati yang bersih. Hati yang bersih itu dia begini, hati yang bersih itu dia merasa bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan di masa lalu, kesalahannya, dosanya, maksiat, dia tidak akan mengulang lagi perbuatan yang masa yang akan itu wajib dan baik. Ini kalau ngaji gini ngaji sedap namanya, ya. Ngaji sedap namanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bapak-bapak juga mikir. Jadi bukan kita hadir dengan ceramah, bila mana kita hadir di masjid dapat pahala, maka gampang itu mah ya. Perbuatan baik itu semua dapat pahala, nggak ada yang dapat pahala. Tapi bagaimana cara kita memanage hati? Dulu ada orang begini, ada seorang yang mengatakan, jagalah hati, jangan kau sakit dong. Jagalah hati, jangan kau sakit. Hah? Bapak sini dong. Jangan di belakang sini. Itu semua teori. Teori itu mah teh gampang. Dulu kita masih SD, ada pelajaran PKK. Kita belajar 3 bulan. Kata gurunya besok bawa ya. Ada yang bawa panci, ada yang bawa beras, ada yang bawa lauk, ada yang bawa sayur. Kita mau ngapain ibu? Kita mau ngadakan apa? Ujian praktek. Yang satu bikin masakan, yang satu bikin masakan, yang satu bikin. Gurunya itu tahu itu akan menilai mana makan yang paling enak. Sebetulnya guru itu nggak tahu mana yang enak, nggak tahu. Guru cuma bisa menilai, yang ngerjain muridnya. Maka saya bilang, kalau guru untuk bisa merasakan lezatnya makanan yang dimasak oleh muridnya, harusnya guru itu sudah masak yang lezat. Bagaimana kalau guru itu tidak makan lezat lalu disuruh murid? Ini gampang gitu. Paham ya? Nah makanya di dalam sebuah ayat Haji Didi ada ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu ketika, satu saat, satu waktu, semua kita ini berhadapan dengan masa itu. Pasti mau kiai, mau ulama, mau habaib, mau syekh, mau orang awam, kayak kita ini akan berhadapan dua itu. Nanti tidak lagi ada manfaat baik hartamu, anakmu, pangkatmu, jabatanmu, apapun yang kau miliki, tidak ada semua manfaat. Illa, kecuali tidak ada warna, tidak ada bentuk, tidak ada apa-apa, kecuali hati yang datang dengan keadaan selamat, percaya. Jadi besok kita bertobat, betul-betul tobat. Memang ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ada di sini namanya nasuha. Ada. Nanti besok anaknya, cucunya Bang Rahman kasih anaknya. Kalau laki-laki kasih nama Muhammad Nasuha. Kalau perempuan Siti Nasuha. Kan ada kamar buton. Supaya melekat di jiwa anak kita, dikasih nama Nasuha. Begitu dia bertemu dengan temannya, rekaman dari orang tuanya bahwa saya ini dikasih nama. Bila mana aku salah perbuatanku, maka aku melakukan perbuatan yang betul-betul bertobat dengan taubat nasuha.
Ini bahaya. Ini ulama yang mau Syekh min aulia Allah. Kerusakan hati itu, maaf, ini kan dosa kecil, ini kan kesalahan yang kecil, ini bukan dosa, ini bukan suatu hal-hal yang memang maksiat. Entah juga kita pakai wudhu, ya kan, berkumur hilang, basuh mata hilang, itu makanya menghilangkan kotoran yang ada di permukaan kulit. Tangan hilang dengan air wudhu kulitnya. Tapi kira-kira wudhu itu masuk gak ke dalam hati? Hati itu perbuatan, bukan ucapan. Kalau ucapan kita bagus, respect dari hati yang suci, maka ucapan itu akan mengatakan. Hari ini aku sampaikan, kalau memang kurang bagus perkataanku, aku akui. Tapi bagaimana pikiran yang Bapak rasakan? Kira-kira salah atau benar? Semua kompak salah. Salah yang siapa yang salah? Nah, itu yang pertama. Jadi jangan mengharap bahwa Allah itu akan mengampuni. Kata sebagian lagi. Yang kedua apa yang saya ingin sampaikan? Kita minta, ya Allah, hapuskanlah dosa. Ucapan kita ini kira-kira nggak usah ke Tuhan yang maha menghapuskan dosa. Pikiran kita ini sudah sempurna belum ketika kita berdoa mengharapkan rojaan hapuskanlah dosaku, tapi kita tidak mau berubah. Sekarang saya ingin sampaikan, perbuatan dosa kita ketika ini dengan ucapan atau dengan perbuatan, Pak? Kita melakukan dosa itu dengan ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Maka untuk penghapusan dosa tidak cukup, harus ini ilmiah Pak, ini mah Bapak nyampe di sini S3, di sini saya S7 keliling di sini. Subhanallah, benar nggak? Itu perkataan suci, tapi perbuatan belum. Maka Allah akan suka sama orang yang disukai oleh Allah ketika dia mensucikan diri. Dengan cara Allah, bagaimana kita bisa mengatakan Allah Maha mensucikan diri kita? Maka Allah menurunkan rezeki bertebar di muka bumi. Maka carilah rezeki dengan cara yang halal yang baik. Dengan cara kita mensucikan diri kita, maka Allah akan suka sama diri yang senantiasa. Kalau kita mensucikan Tuhan, nggak bisa Pak. Kita mensucikan Tuhan bisa. Allah sudah Maha suci. Yang kita wajib sucikan siapa? Diri kita sendiri. Baru Allah menyukai dengan kita. Paham Pak? Nah, jadi itu satu. Yang kedua itu wa ya'lamuna ilma wa la ya'malun. Ini ayatnya ada ancaman. Kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang sudah tahu, sudah berkata tidak sesuai dengan perbuatan. Itu ayat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Berapa banyak kita membaca Al-Quran, berapa banyak kita mengkaji Al-Quran, berapa banyak kita paham Al-Quran, referensinya paham dari kitab ini dan kitab ini, bahkan kitab yang tersusun, gini banget, tahu semua. Itu pun kita bukan kitab kita baca, tapi wa tansawna anfusakum afala ta'qilun. Sementara di zahirmu, di ucapanmu, di teorimu, kamu mampu. Ketika kamu berhadapan dengan praktek, agak susah. Saya lupa Bapak siapa namanya? Haji Katim. Haji Katim. Pak Haji belum tahu cara membuka handphone, belum tahu handphone seperti apa, bentuk handphonenya seperti apa. Tiba-tiba aku hadiahkan handphone itu kepada Pak Haji. Saya kasih Pak Haji, ini pakai handphone. Kira-kira Pak Haji tahu gak bagaimana caranya? Ini diturunkan Al-Quran itu, ini Al-Quran ini, kamu baca enggak juga. Ini kamu pelajari, sangat gampang.
Google aja klik itu masuk semua. Apapun Anda ribuan ayat. Tapi kita nggak tahu, kita nggak belajar kitab suci itu, Al-Quran itu, sehingga kita sampai mengucapkan pedoman hidup sebagai furqan, sebagai cahaya, sebagai pembeda antara hak dan batil. Kita nggak bisa. Kenapa? Kita belum memulai dengan diri sendiri. Hati yang suci tak akan kita dapat daripada Al-Quran yang suci. Kalau kita sudah hati suci, sudah belajar caranya, jalani apa-apa yang ada dalam Al-Quran, baru dikatakan orang yang beriman dengan Al-Quran. Kalau ucap doang, hafal doang, baca doang, belum beriman karena belum menjalani apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Bisa paham Pak? Ini. Jadi oleh sebab itu, salah satu kerusakan hati yang kedua itu adalah orang yang sudah mendapatkan ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa diamal itu bagaikan pohon tak ada buahnya. Manfaatnya ada nggak tidak? Ada. Buat kita berteduh manfaatnya. Terus kemudian daun-daun yang kering, ya kita boleh berteduh, kita juga nyapu. Tapi kalau pohon itu ada buahnya, berteduh walaupun daun-daun yang sampah, enak aja, udah enteng aja, nyapu juga semangat karena ada buahnya. Satu yang kedua, Pak Haji Agung, mohon maaf, saya ingin sampaikan dulu. Air yang dari sumber gunung, mata air, keluar dari atas gunung itu melalui tanah ya. Lalu air itu mengalir kemana tujuannya Pak? Kira-kira? Ke bawah. Kemana air itu mengalir Pak? Ke laut. Tapi pernah penelitian air itu sampai ke laut. Buktinya apa buktinya? Dari hulu ke sungai. Oh, dari hulu sampai ke hilir. Tapi kalau dari gunung itu, kalau belum dicampuri oleh hal-hal yang terkontaminasi dengan hal-hal yang bukan air. Dulu kita cerita, engkong kita nunjukin kita diajak. Nah, dulu bapak itu pernah merasakan minum air gunung, airnya bersih, langsung ditadah airnya. Di bawah kali itu airnya bening, bahkan ikan, udang, apapun batu kerikil itu terlihat semua itu karena saking bersihnya dan beningnya. Sekarang saya ingin tanyakan, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebelum 2 bahkan setahun sudah bertubuh-tubuh tahunan, kira-kira sumber air yang bagus ketika lewat itu makin lama makin apa? Makin keruh, makin apa? Kotor. Kotor itu berbagai macam, ada kotor sampah, ada kotor hasil reak, ada buang air, ada cuci, macam-macam. Kira-kira yang saya ingin tanyakan, airnya apa? Sampahnya mau dibersihkan Pak? Hah? Sampahnya. Tapi kalau air dari hulu itu kalau ngalir itu, masya Allah, lihatnya penuh dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Paham ya? Kalau belum tersentuh oleh sampah, air itu mengalir tak tertampung, tak tertahan, tak mandek itu air karena belum ada. Begitu ada sampah, apa jadinya? Air itu udah kotor, dari kemana-mana, perairan udah besar, terjadi erosi, sekarang saya inginkan. Air yang pertama itu air bersih, sekarang yang membuat pula menjadi air itu kotor, dari mana itu? Maka manusia itu begitu tuh perbuatannya. Kehancuran dunia, kehancuran bumi, kehancuran apa-apa malapetaka karena ulah perbuatan. Saya baca ayatnya, Dohar al-Fasaru fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak pusaka di darat dan di lautan karena ulah perbuatan manusia. Paham Pak?